Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah, mahasiswa pariwisata FISIP Universitas Riau. Nah, di dalam pariwisata sendiri ada yang namanya mata kuliah Geografi Pariwisata. Apa sih itu geografi pariwisata? Geografi secara etimologi berasal dari kata geo atau gea dan kata grafein. Nah, geo atau gea ini berarti bumi, sedangkan grafein ini berarti lukisan atau gambaran. Jadi, geografi merupakan ilmu yang melukiskan atau menggambarkan tentang bumi. Sedangkan pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jadi, geografi pariwisata itu adalah cabang dari ilmu geografi yang mengkaji tentang segala hal yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata, baik itu karakteristik destinasi, aktivitas, fasilitas, pokoknya semua yang berkaitan dengan kegiatan wisata yang dilakukan di suatu tempat. Pada mata kuliah Geografi Pariwisata ini tentunya kita akan membahas beberapa materi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pariwisata. Dirjen Pariwisata dan Arjana mengemukakan berbagai jenis pariwisata tentunya berdasarkan beberapa aspek. Kita masuk ke jenis pertama, yaitu jenis pariwisata berdasarkan letak. Jika kamu melakukan perjalanan wisata dengan jarak dekat, misalnya piknik keluar kota atau ke suatu daerah yang masih bisa ditempuh dengan kendaraan mobil, itu dinamakan dengan pariwisata lokal. Sedangkan jika kamu melakukan perjalanan wisata antar pulau, itu dinamakan dengan pariwisata nasional. Jika kamu melakukan perjalanan wisata ke luar negeri atau ada wisatawan asing yang masuk ke dalam negeri, itu dinamakan dengan pariwisata mancanegara. Jenis yang kedua yaitu jenis pariwisata berdasarkan dampaknya pada devisa. Nah, pada jenis ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, pariwisata aktif, dan kedua, pariwisata pasif. Nah, pariwisata aktif adalah ketika adanya wisatawan asing masuk ke dalam suatu negeri. Kenapa dikatakan pariwisata aktif? Karena dengan masuknya wisatawan asing tersebut ke dalam suatu negeri, maka itu akan menjadi masukan devisa bagi negeri yang didatangi dan tentunya akan memperkuat neraca pembayaran negara tersebut. Sedangkan pariwisata pasif merupakan perjalanan yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri ke luar negeri. Ini tentunya akan merugikan negara asal wisatawan tersebut karena uangnya akan dibelanjakan ke luar negeri. Makanya pariwisata ini disebut dengan pariwisata pasif. Kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu jenis pariwisata berdasarkan waktu. Nah, ini terdiri dari dua, yaitu pariwisata musiman dan pariwisata okasional. Pariwisata musiman ini adalah perjalanan wisata yang dilakukan dalam musim-musim tertentu. Misalnya adalah perjalanan wisata yang dilakukan ketika musim dingin, perjalanan wisata musim panas untuk mandi matahari, maupun perjalanan wisata petik buah, dan lain-lain. Sedangkan pariwisata okasional ini adalah perjalanan wisata yang dilakukan karena adanya event-event atau peristiwa tertentu. Misalnya festival cherry blossom di Tokyo. Jenis yang keempat yaitu jenis pariwisata berdasarkan tujuan. Nah, di sini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu pariwisata bisnis. Pariwisata bisnis merupakan perjalanan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu bisnis, misalnya untuk meeting, expo, dan lain-lain. Ada juga yang namanya pariwisata liburan. Nah, pariwisata liburan ini diisi oleh orang-orang yang sedang berlibur, sedang cuti, maupun untuk mengisi masa luang. Ada yang namanya pariwisata pendidikan. Pariwisata pendidikan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk tujuan studi atau memperoleh sesuatu di bidang ilmu tertentu. Nah, contoh dari pariwisata pendidikan ini adalah study tour atau dharma wisata. Ada juga yang namanya pariwisata spiritual.
Nah, kegiatan pariwisata spiritual ini adalah mengunjungi tempat-tempat suci untuk melakukan kegiatan spiritual, misalnya sembahyang, yoga, dan meditasi. Yang kelima yaitu jenis pariwisata berdasarkan jumlah wisatawan. Nah, jika perjalanan wisata ini dilakukan sendirian ataupun dilakukan oleh satu keluarga, itu dinamakan pariwisata individu. Sedangkan jika kegiatan wisata ini dilakukan secara beramai-ramai atau berombongan, misalnya rombongan SMP atau rombongan karyawan, itu dinamakan dengan pariwisata rombongan. Jenis yang keenam yaitu jenis pariwisata berdasarkan biaya. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu deluxe tourism, middle class tourism, dan social tourism. Nah, deluxe tourism ini merupakan kegiatan wisata yang menggunakan fasilitas yang mewah, misalnya menggunakan kapal pesiar dan menginap di hotel bintang 5. Middle class tourism merupakan kegiatan wisata yang menggunakan fasilitas tidak terlalu mahal, namun pelayanannya tidak terlalu buruk. Sedangkan social tourism adalah perjalanan wisata yang memilih alternatif transportasi maupun akomodasi yang lebih murah, tetapi tetap aman, sehat, dan tujuan wisatanya tercapai. Yang ketujuh yaitu jenis pariwisata berdasarkan objek. Di sini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu pariwisata budaya. Nah, pariwisata budaya ini merupakan perjalanan yang dilakukan untuk melihat daya tarik dari suatu seni budaya di suatu daerah. Selanjutnya ada pariwisata kesehatan. Nah, di sini wisatawan bertujuan untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya yaitu mandi susu di Eropa dan mandi kopi di Jepang. Selanjutnya ada pariwisata perdagangan. Nah, kenapa disebut pariwisata perdagangan? Karena kegiatan pariwisata ini selalu berkaitan dengan perdagangan nasional dan perdagangan internasional, dan selalu dikaitkan dengan expo dan exhibition. Selanjutnya ada yang namanya pariwisata olahraga. Nah, pariwisata olahraga ini merupakan perjalanan yang dilakukan untuk melihat atau menyaksikan event olahraga, misalnya untuk menyaksikan SEA Games dan Asian Games. Ada juga yang namanya pariwisata politik. Nah, pariwisata politik ini bertujuan untuk menyaksikan suatu peristiwa yang berhubungan dengan suatu negara, misalnya Parade 1 Mei di Tiongkok dan Parade 1 Oktober di Rusia. Ada juga yang namanya pariwisata keagamaan. Nah, pariwisata ini dilakukan untuk melakukan ibadah, misalnya para umat Islam yang melakukan haji di Mekah. Selanjutnya ada yang namanya pariwisata alam. Pariwisata alam ini merupakan objek wisata yang menyuguhkan keindahan asli dari suatu alam atau lingkungan, entah itu pulau, pegunungan, flora, maupun fauna. Ada juga yang namanya pariwisata syariah. Nah, sebenarnya pariwisata syariah ini sama saja dengan pariwisata lainnya. Yang membedakannya adalah sarana pendukungnya. Nah, sarana pendukungnya ini harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Misalnya, makanan yang dijajakan itu bersertifikasi halal dan tempat untuk menginapnya disediakan tempat untuk beribadah. Ada juga yang namanya wisata laut. Nah, wisata laut ini jenis aktivitasnya dikembangkan tetap berbasis pada keindahan dan keunggulan dari pasir, pantai, laut, dan dilengkapi dengan berbagai macam peralatan, misalnya diving. Yang terakhir adalah pariwisata ruang angkasa sebagai wisata masa depan. Nah, wujud dari objek wisata ruang angkasa yang pernah dirilis oleh media adalah berupa laboratorium antariksa plus berupa hotel yang melayang dilengkapi dengan kebutuhan wisatawan, misalnya kamar, kabin, dan teleskop untuk melihat planet bumi dari ruang angkasa. Nah, ide ruang angkasa ini dikembangkan oleh Orbital Technologies dan Rocket and Space Corporation Energy.
Nah, itulah tadi jenis-jenis dari pariwisata. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.